Yuliawati sebagai tuan rumah, sebagai anggota DPRD Provinsi. Baik, kita langsung aja acara kajian kita dengan Ustazah Nela. Karena beliau udah di sini, kita tidak membuang waktu lagi. Kita langsung kepada Ustazah Nela, kami persilahkan. Apa tadi? Baik, yang saya hormati, saya hargai, saya sayangi Ibu Ketua Hijrah Community Indonesia, sekaligus anggota DPRD Provinsi Riau, Ahlul Bait juga sekaligus, yaitu Ibu Yuliawati yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsyadat taujiah kepada kita semuanya, Kak Yuli. Dan yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya yang ada dalam majelis ini. Nih kalau saya lihat wajahnya campur ya ibu-ibu ya. Campur pun teman semuanya, jemaah saya juga nih nampaknya. Itu yang mukanya. Ya ada yang di Azhar pengajian, ada yang di kumpulan alumni, ada yang di Khadijah, ada yang di HCI. Itu orang-orangnya. Pengganti sedikit apa? Oh rajin ya. Semoga yang inilah yang masuk surga. Amin. Karena dalam dalil dikatakan bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya rasulhum alladziina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam itu datang dalam kondisi asing. Selama-lamanya orang yang berislam benar-benar itu memang orang-orang yang sedikit. Jadi kalau pengajian banyak dia justru aneh dia, ya. Jadi yang sedikit, dan semoga yang sedikit itulah yang masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Nanti kalau ditanya sama kawan-kawannya, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi orang-orang al-ghuraba. Apa namanya? Bukan gerobak. Gerobak. Al-ghuraba. Al-ghuraba itu adalah orang-orang yang sedikit. Apa itu orang-orang yang sedikit? Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang berusaha menjadi lebih baik saat yang lain masih rusak. Mudah-mudahan dengan kita semua. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di momentum tausiah singkat kita di rumah Ahlul Bait sore hari ini masih hanya ngetes masih hidup atau enggak. Santailah. Pagi menjelang siang yang berbahagia ini, di momentum Syawal, di pagi menjelang siang yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya agar hati kita ini menjadi hati yang tenang. Mau? Karena saya tengok kan dakwah itu harus khatibun nas bi qadri ukulihim. Ajarkan orang tuh sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya tengok ini wajah-wajah penuh luka semua. Jadi yang paling tepat agaknya adalah membahas cara agar hati menjadi tenang. Insya Allah. Nah, saya bercanda ya, jangan baper pula. Nah ya, dikit-dikit lah ya. Oke, kita akan bahas sesuatu yang sering disampaikan oleh ulama, oleh dai, oleh ustadz, oleh ustazah. Tapi kita coba mengemasnya dalam bentuk yang sangat detail biar teori ini bisa kita amalkan. Sering saya bilang kepada jemaah, kita kalau meninggal nanti nggak ditanya seberapa banyak ilmu kita, tapi yang ditanya adalah seberapa banyak amal kita. Orang yang punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan, ada orang-orang yang bahasa saya obesitas rohani. Apa itu? Dia punya ilmu banyak, dia hafal segala macam kitab, tapi dia tunjukkan ayat itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Maka dalam beramal itu nanti dalam hal apapun repot. Kalau orang di atas nanti kita kecil hati, kalau kita di atas nanti kita berbangga hati. Nggak usah, kerjakan aja pakai kacamata kuda. Jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, karena kualitas iman berbeda. Nggak mungkin cobaan sama. Sebenarnya orang Islam ini harusnya tenang hidupnya.
Kalau dia lagi menikmati sesuatu yang kurang, dia bersyukur dan dia menikmati apa yang ada dan tidak pernah ingin hidup seperti hidup orang lain. Dia punya kebahagiaan sendiri dalam hatinya, dia punya keberkahan dalam hatinya. Apa itu berkah? Tenang hatinya apapun kondisi nasibnya, insya Allah. Paham? Itu pertama, syukur. Jadi kalau ada Pak Ustadz selama ini suka bilang syukur, caranya gimana? Caranya gitu, syukur. Banyak beli barang ya, syukuri barang yang ada ya. Ini nampaknya ada yang 3 kali sehari ganti tas. Oke, clear? Paham? Yang kedua, mau cara hati tenang? Cara hati tenang yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hiduplah dan cek. Oh gitu mancingnya ya. Oh deketin dulu. Gitu cara mancingnya Bu Verina, jelas? Oke, gitu ya. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang kedua, pengen hati tenang. Yang kedua, kita bahas 3 saja hari ini ya. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau hati kita pengen jadi hati yang tenang, hiduplah present moment. Hiduplah sekarang, di sini, saat ini, dan detik ini juga. Saya jelaskan seperti yang saya sering jelaskan ke jemaah. Hidup kita ini dibagi 3 waktu, betul? Pertama adalah sekarang, bahasa kitanya adalah al-an, sekarang, now, atau present moment. Sekarang ibu di sini duduk dekat saya, ibu sekarang lagi mendengarkan saya, betul? Ini sekarang. Yang kedua, ada kehidupan waktu itu di masa yang akan datang, itu namanya future, al-mudhari, masa depan. 1 jam lagi masa depan, betul? 2 jam lagi masa depan, betul? 3 jam lagi masa depan, bulan depan, tahun depan, itu masa depan. Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan. Kalau kita bisa ubah, kita tenang semua awet muda. Kemudian yang kemarin adalah masa lalu, betul? 1 jam lalu masa lalu, betul? Kemudian kemarin masa lalu, betul ya? 1 tahun lalu juga masa lalu, betul? Kenapa kita banyak gak bahagia? Karena kita badannya ini sekarang, hidupnya sekarang, tapi selalu memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Asumsinya bekerja duluan dibanding Allah yang memutuskan. Terlalu banyak berpikiran negatif terhadap masa depan. Dia ambil haknya Allah, padahal Allah belum memutuskan. Saya akan berikan banyak contoh untuk hal ini. Usia kita sudah 40-an, 50-an. Please jangan terlalu banyak pikiran. Pikiran kita hanya boleh diarahkan bagaimana caranya ibadah untuk bisa kita masuk ke dalam surga. Karena umur kita bisa jadi tidak panjang. Jangan terlalu banyak pikiran. Contoh, ada orang yang hidupnya sekarang, tapi pikirannya selalu bergerak-gerak di masa yang akan datang. Contoh yang sering saya sampaikan, hal kecil aja banyak kita itu nggak bahagia karena suka memikirkan hal yang belum terjadi. Contoh yang sering saya bilang di online, baru mau jemur pakaian mikir oma, kalau hujan mbak ayo, belum hujan lagi, dari pikir kalau hujan cemana yo. Baru mau jemur pakaian, kalau mendung gimana ya. Baru mau jemur pakaian, kalau nggak kering gimana ya besok. Belum dikerjakan, sudah dipikirkan. Apakah itu menghabiskan energi? Iya. Padahal nggak usah mikir lagi, jemur aja lah. Banyak kali pikiran. Kemarin Kak Fitri, ada orangnya di samping. Tunggu dulu, jauh dulu. Ya kan? Mau kesini. Aduh, kalau macet gimana ya? Belum berangkat lagi ke Ramayana, udah bilang kalau macet. Berangkat aja dulu, kan gitu kan. Saya minta gantikan oleh seorang teman saya untuk ceramah jam 1 siang, jam 2 siang. Belum berangkat, Ustazah kalau hujan gimana? Berangkat aja dulu Pak Ustaz, hujan belum lagi. Udah berangkat dia naik motor. Ini kalau macet gimana Ustazah? Lalu tentu macet ya Pak Ustaz, berangkat sih lah. Jadi hidupnya tuh now, tapi dia selalu mikir nanti kalau
Nggak boleh kayak gitu loh. Nah, mau nasihatin kawan nih, belum lagi terbuka mulut tuh. Kalau dia marah gimana ya? Kalau dia mengamuk gimana ya? Kalau dia benci sama saya gimana ya? Belum terjadi kita udah pikirkan. Itulah sebab hati kita nggak tenang. Clear? Anak belum mau masuk pesantren lagi. Kalau dia masuk pesantren nanti nggak mau makan, dia sakit mah, dia gimana ya? Kalau dia masuk pesantren ini dipaksa kabur dia nanti ini gimana ya? Sebenarnya Bu, sekarang ini kita nggak ada masalah. Kenapa kita punya hidup tidak tenang? Karena suka mikirkan yang belum terjadi atau memikirkan yang udah terjadi. Contoh, ketemu kawan tadi pagi, pernah sering ngalamin curhat yang kayak gini. Dia ketemu kawan di hari Kamis, hari Senin ketemu sama saya. Nel, apa? Kemarin aku ketemu dengan si Fulan, aku ada ngomong gini, nyesal aku, dia tersinggung nggak ya, tersinggung nggak ya, tersinggung nggak ya. Saya bilang ketemunya kapan? Kamis, udah lewat loh. Iya, tapi aku takut tersinggung nggak ya, sampai nggak tidur aku sampai sekarang, kata dia. Nah itu udah lewat, jangan difikirkan lagi. Yang penting ke depan perbaiki. Sering nggak? Udah ketemu kawan, mau jalan sampai rumah, ingat yang tadi. Kok dia ngomong gini ya? Harusnya aku nggak ngomong gini tadi ya. Tersinggung nggak dia ya? Tersinggung nggak dia ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Ngapain itu dipikirkan? Udah lewat, besti. Kenapa kepikiran? Kepikiran itu karena ketidaksengajaan. Kenapa? Karena habit, sudah jadi kebiasaan. Ibu, saya paling susah mengingat masa lalu. Jangankan dulu-dulu, tadi pagi aja saya sarapan apa, saya sudah tidak ingat. Susah. Sering ya, karena otak saya tidak otomatis mengingat itu. Misalnya saya landing sampai Pekanbaru, itu kan orang tua biasanya nanya ya, jam berapa tadi berangkat nak dari Jakarta gitu ya. Itu saya lama mengingatnya, astagfirullah, jam berapa ya, jam berapa ya. Nah bagi saya itu udah lewat, tak mau lagi saya ingat. Tapi butuh jawaban itu orang tua saya, walaupun sekedar bertanya. Aduh, itu butuh waktu. Akhirnya saya buka handphone, saya cek tiket. Oh, tadi berangkatnya jam sekian, Mak. Karena tidak membiasakan diri memikirkan hal yang tidak penting. Enggak maksudnya? Panggung luar biasa. Ibu tanyakan sama saya, Ustazah, kemarin Ustazah ngapain aja? Itu sulit saya menjawabnya, Bu. Karena saya sudah lupa. Sulit saya menjawabnya. Karena tidak terbiasa mengingat yang sudah terjadi. Tapi saya bisa merencanakan, cuma nggak dipikirkan. So, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apapun yang terjadi, yuk kita tidak usah berburu pikiran kita. Present moment, pikirkan yang sekarang. Karena sebenarnya hidup ini nggak ada masalah. Kenapa hidupnya ada masalah? Karena kita memikirkan yang belum terjadi. Aduh, besok anak mau bayar sekolah nih. Aduh, besok kontrakan habis nih. Aduh, besok bisa nggak ya? Padahal kejadian belum tentu seburuk yang kita bayangkan. Oke, sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu duduk di sini betul? Betul. Pejam mata. Pejam mata dulu. Pejam mata udah. Ambil nafas. Coba saya tanya. Sekarang ibu ada masalah nggak? Ada. Apa masalah ibu sekarang? Banyak. Apa masalah ibu? Banyak. Banyak. Iya. Apa masalah kakak sekarang? Ditanya masalah, jawabnya banyak. Apa masalah? Ibu sekarang masalahnya apa? Sekarang nggak ada masalah. Oh, masalah kakak sekarang dalam pikiran. Sekarang nggak ada masalah. Nanti coba tes kata-kata saya boleh dibuktikan. Tanya nanti sama suami-suami ibu ya. Tanya nanti sama suami dan anak. Buktikanlah apa yang saya bilang. Tanyakan sama dia. Bang, abang baik-baik aja nggak? Pusing abang. Masalah apa bang? Tadi di kantor abang kena marah. Tadi masa lalu, betul? Sekarang tidak ada masalah. Bang, apa masalah bang? Deh itulah. Udah akhir bulan nih, target belum tercapai lagi. Masa depan. Ke depan. Lalu tentu tidak tercapai lagi. Bisa jadi bisa pagi tercapai. Masalah kita itu cuma ada di masa depan dan masa lalu. Sekarang tidak ada masalah. Jangan paham ya. Besok saya nggak tahu jadwal saya di mana. Makanya saya kalau ceramah kita ingatkan sama jemaah, Bu, ingatkan saya ceramah H-1 ya. Besok di mana saya tak pikirkan. Tunggu mereka mengingatkan. Kalau kata saya ingat semuanya sampai 1 bulan,
habis energi saya. Dan jangan kalau mak saya tanya hari ini, besok di mana nak? Belum saya pikirkan mak. Sehingga energi kita itu full untuk present moment. Sekarang saya di sini, saya ceramah di sini, nanti saya ceramah dan saya tidak pikirkan yang sore. Kapan saya pikirkan? Sewaktu saya mau berangkat. Itu loh maksudnya, biar awet muda sikit. Masa saya yang muda di sini kan susah terus susah kita. Banyak betul. Setiap ketemu ustazahnya berumur. Yang dirumurkan tuh tak apa, memang bu. Ampun sabarnya juga palung. Yang diremut-remut kan itu nggak penting aja. Gak jelas, masalah tuh nggak ada kayak gitu ya. Jadi jangan dipikirkan ujian, jangan dipikirkan belajar. Ngapain dipikirkan? Nggak pikirkan belajar. Besok saya ceramah, pikirkan materinya aja. Jangan banyak rencanakan, jangan dipikirkan. Apa dipikirkan? Oh, saya punya niat masa depan untuk usia 40 tahun saya harus begini. Kerjakan, jangan dipikirkan. Kalau nggak lulus gimana ya? Kalau nggak lulus, bilang sama anak-anak ibu yang skripsi, bantu mereka. Kalau mereka itu stres, kenapa? Bukan karena skripsinya, tapi karena pikirannya. Belum dia nulis lagi. Kalau dicoret cemano yo? Kalau dicoret cemano yo? Kalau dicoret di mana ya? Anak-anak ibu yang sedang sekolah, itu bukan sekolahnya yang susah, membangun mentalnya yang susah. Sudah banyak ngeliatin mahasiswa semangat datang, pas ketemu saya coret-coret, besok gak ada lagi dia. Kenapa kamu gak mau datang lagi? Stres saya bu, takut dicoret. Nah, padahal kenyataan belum tentu sih. Nggak punya bayangan. Pas ketemu saya, dia happy. Lah kenapa kamu ketawa? Tadinya saya takut ketemu ibu. Rupanya ada apa-apa ibu. Lah pikiran kamu itu. Paham ya maksud saya? Apapun yang kita inginkan, rencanakan, jangan dipikirkan. Pengen umroh tahun depan, biaya 30 juta. Setahun berarti harus nabung 3 juta. Kerja aja, jangan pikirkan. Cari aja uang nabungan 3 juta. Jangan pikirkan kalau nggak jadi cemano ya, jangan. Kerjakan. Clear? Supaya kita ini enak lah ya kan. Rengut-rengut aja. Dipikirkan nggak penting aja. Kemarin ada juga yang nelfon saya. Coba ibu. Saya kenal dengan ibu itu. Beliau mapan, bukan orang Pekanbaru, biar nggak saling tengok kawan-kawannya. Enggak ya. Anaknya mapan, suaminya baik, anaknya soleh, kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Saya kenal betul orang. Nelfon saya, curhat. Ibu tahu nggak apa yang dia sedihkan ketika curhat sama saya? Aja, saya sedih. Kenapa? Tangga dekat saya ada 3 orang yang saya percaya, tapi akhirnya dia mengkhianati saya. Coba, sebanyak itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ada 3 orang yang menyakiti hatinya, serasa dunia bukan miliknya. Ya Allah bu, nikmat banyak yang dihapus cuma sedikit. Harusnya biasa aja lah. Fokus dengan orang-orang yang mencintai kita. Hidup ini seleksi alam. Ada orang yang sekarang baik, besok jadi tidak baik, betul? Lovers bisa jadi haters, haters bisa jadi lovers. Jangan berharap pada manusia, cukup hargai orang-orang yang baik saja. Kita berharap orang baik itu memang setia menemani kita, insya Allah. Dan kalau ada orang lain tidak suka kepada kita, tidak usah kita pikirkan. Jangan banyak pikiran. Makanya bahasa saya sering saya bilang kepada jemaah, banyak kita ini berpikir lebih keras dibanding profesor dan bertindak lebih sedikit dibanding orang buta. Pikir terus siang malam sampai nggak lalu 3 hari 3 malam. Pikir terus yang dipikirkan. Oke? Saya enggak ini ya. Aman ya ibu-ibu ya, jantung aman ya? Aman. Terakhir nomor 3 ya, panjang-panjang betul. Payah udah mengamal aja nanti. Oke, yang pertama tadi bersyukur. Gimana cara bersyukur? Nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang ada. Kemudian jangan bandingkan nasib dengan nasib orang lain. Kemudian yang kedua, apa cara agar menjadi hati tenang? Hidup sekarang bukan tak boleh merencanakan masa depan. Boleh berniat jadi apapun. Pengen jadi hafal Quran, pengen jadi orang yang mapan, pengen masa depannya cerah, silakan. Rencanakan, letakkan. Jangan itu terus yang dipikirkan. Ya, yang lalu jangan. Kalau udah ketemu sama orang, jangan pikir lagi, dia tersinggung nggak ya? Kok kayaknya tadi mukanya masam ya? Kok kayaknya gitu kali dia ya? Sedih aku, lewat tuh lah bu.
dan dipikir lagi. Bukan ustaz jadi. Ya, kayak gitu ya. Ini hati-hati. Oke, udah lewat. Pusing pala Berdi. Cing pala Berdi. Jadi gitu ya. Nggak kepikiran lagi. Iya, boleh. Jadi kalau kepikiran, udah lakukan yang lain supaya tidak harus dilatih. Kalau saya memang tidak. Iya, bisa. Dalam rangka apa? Before after. Iya. Masih ya. Iya, jadi suka kepikiran ya. Gak boleh lagi. Ada teman saya ceramah, turun dari mimbar dan telepon saya. Dan tadi saya ngomong gini, kalau jemaahnya nganggap gini gimana ya? Saya bilang lewat lah Pak Ustaz. Gak usah dipikir. Oke, terakhir yang ketiga. Oke, terakhir yang ketiga. Bagaimana caranya agar hati kita ini menjadi hati yang tenang? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau hati kita ingin menjadi hati yang tenang, maka cara selanjutnya adalah kita filter apapun yang masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Catat, saya gunakan bahasa yang paling standar. Filter apapun yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Bu, tidak semua hal kita harus terlibat di dalamnya. Saya ulang ya, tidak semua hal kita harus terlibat di dalamnya. Masalah RT, biarlah jadi urusan Pak RT. Jangan kita pula ikut campur, pening kepala. Masalah pengajian, berikan kesempatan kepada pengurus untuk mengurusinya. Jangan kita pula yang memikirkannya, kecuali dengan niat betul-betul meluruskan dengan niat karena Allah. Nah, makanya ibu-ibu yang saya sampaikan, yang saya sayangi karena Allah, sering saya sampaikan kepada jemaah online dan offline. Ibu semua punya handphone betul? Punya aplikasi betul? Punya TikTok betul? Punya I dan G betul? Punya yang biru-biru kayak F dan B itu betul? Saya pengen sampaikan begini Bu, apa yang masuk ke mata kita, apa yang kita dengar di otak kita, itu akan masuk ke dalam otak telinga kita, akan masuk ke dalam otak kita, dan masuk ke dalam hati kita, menjelma menjadi alam bawah sadar kita, dan akan berwujud seperti sikap kita. Hati-hati dengan apa yang ibu lihat dan ibu dengarkan di dalam handphone, karena itu akan menciptakan karakter kita. Saya mau sampaikan begini ibu-ibu, bahwa AI, Artificial Intelligence, bahwa handphone itu jauh lebih mengenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Coba ibu, ini benar nggak yang saya bilang? Misalnya ibu lagi buka GOOGLE, tahu? Ibu mau klik di situ, mau searching tas branded termurah jagat raya misalnya. Kan orang Indonesia gitu, pengennya branded tapi murah, gitu kan? Ibu tengoklah tas itu, macam-macam lah bentuk tasnya. Tapi ibu ingat kata-kata ustazah, nggak usah lagi, nanti mubazir. Kata ustazah, kalau nggak kepake jangan beli. Lalu ibu tutup handphone ibu itu, ibu letakkan, ibu tidak lihat lagi handphonenya. Nanti ibu buka aplikasi lain seperti TikTok atau iJat dan G, itu pas ibu buka, itu lagi yang muncul. Pas lagi yang muncul. Ibu buka lagi F dan B, pas lagi yang muncul. Betul nggak? Sering? Kita lebih kenal apa isi kepala kita dibanding kita mengenal isi kepala kita sendiri. Sehingga yang dimunculkan itu terus. Kenapa? Karena dia itu akan merekomendasikan apa yang sedang kita cari dan kita like. Jadi kalau dulu kita mau lihat akhlak seseorang, lihat siapa teman dekatnya. Bagaimana teman dekatnya, begitulah dia, betul? Kalau teman dekatnya penjual parfum, dia wangi parfum, kan gitu kata Pak Ustaz. Kalau penjual ikan, maka dia bau ikan, kan begitu. Kalau sekarang untuk tahu orang, jangan tengok teman dekatnya Bu, tengok aja beranda handphonenya. Enggak ya kan? Tengok aja beranda handphonenya. Oh, ustazah isinya capcus, followers, mantap, ya kan?
jika kita buka beranda, misalnya apakah F dan B, apakah TikTok, apakah Y dan T gitu ya, pas kita buka beranda, itu akan muncul namanya beranda, betul? Itu kalau muncul pasti tadinya kita pernah lama-lama di situ. Misalnya kita tengok orang joget-joget, malah joget diukur lah berapa lubang hidungnya, diukur siapa lama kita di situ, sore nanti kita buka lagi joget lagi muncul. Atau kita like lah dia, tap, ya sudah itu terus yang muncul. Apalagi kita follow dia, shoot, itu lagi yang muncul. Apalagi kemudian kita simpan dia, set, itu lagi yang muncul. Maka hati-hati ibu-ibu yang saya sayangi Allah, jaga apa yang masuk ke mata, apa yang kita dengar di kepala kita. Karena apa yang kita tengok di handphone kita, itu akan menunjukkan siapa kita. Mau tengok kayak gimana suaminya, pura-pura aja nengok handphonenya. Tengok TikTok atau Y dan T-nya, beranda pertama, itulah dia. Paham? Oke, siap. Karena itu ya, dan semua hal harus berita-berita viral nggak usah dipikirkan. Berita-berita viral nggak usah dipikirkan. Ada berita-berita unik, lucu, kucing anaknya 10, ular berkepala 10, nggak usah ibu pikirkan itu masuk ke dalam otak kita. Kok bisa ya ular kepalanya 10 ya? Nggak usah dipikirkan. Kalau itu ada di beranda kita, berita-berita yang tidak bertanggung jawab, gosip-gosip viral, nggak usah. Fokus aja gimana caranya biar kita masuk ke dalam surga. Paham maksud ini? Nah, tidak semua hal harus kita pikirkan. Kita harus pikirkan hal-hal yang membuat kita itu masuk surga aja. Nah, mulai unfollow yang tidak bermanfaat, mulai berteman dengan orang-orang yang mengantar kita kepada kebaikan, teman dengan kawan-kawan pengajian kayak gini udah luar biasa. Kata-kata orang, pandangan orang tentang kita nggak usah dipikirkan, karena orang tidak boleh menyakiti kita dengan kata-katanya. Cintai diri sendiri. Ada orang zolim silahkan, tapi aku nggak mau menyakiti hatiku dengan memasukkan engkau ke dalam pikiranku. Cocok? Teledor. Itu bentuk cinta diri, self love. Ya, bahkan saya minta maaf, ini kita komunitas. Andai ada di antara teman kita yang kita dengar dia menggosipkan teman yang lain, ada baiknya jangan disampaikan kepadanya kalau nggak guna. Paham? Bingung? Paham nggak? Misalnya ibu berdua nih bergosip ibu, nggak Bu Emi, nggak ada gunanya saya ngomongin ke Bu Emi, saya dengar mereka itu menggosipkan ibu, hanya akan merisaukan dia. Tutup aja, nggak ada gunanya. Berapa banyak orang yang ngechat saya, para istri ngechat saya, para suami ngechat saya tentang istrinya, tentang temannya, tentang lainnya, tidak akan pernah saya sampaikan karena nggak ada gunanya. Kalaupun saya mau mengingatkan dia yang salah, saya gunakan bahasa lain. Tidak saya bilang, si fulan itu ngechat saya, katanya kau begini, berubahlah kau. Jangan, hanya tidak akan menenangkan teman kita. Tidak semua hal yang harus kita sampaikan, izin saya. Masalah rumah tangga ini banyak. Kadang-kadang ada yang istri-istri kemudian bermasalah dengan suaminya, iseng, di-chatnya kawan suaminya, ya kan? Lalu kawan suaminya itu ngomong ke suaminya, bertengkar atau berantem. Buat apa? Seorang suami di-chatnya kawan istrinya. Kawan istrinya ini tidak pula pandai, dibilangnya pula ke kawannya, suami kau ngechat aku yuk. Tuh risau kawan tuh. Lawa aja. Kalau dia teman yang baik, dia tidak akan ceritakan kepada orang itu. Paham maksudnya nih? Misalnya na'udzubillah, contoh aja. Misalnya Bu Emi ini teman saya, lalu kemudian na'udzubillah bermasalahlah dengan paman beliau. Lalu paman yang hubungin saya, menjelek-jelekkan atau minta saya menasehati Bu Emi. Saya bilang, paman ibu nelfon saya, Bu, tidak boleh. Hanya merisaukan orang. Kalau karena belum tentu statement pamannya benar, betul? Nah, jadi lindungi teman kita, lindungi komunitas kita. Itulah akhlak yang baik. Tidak semua hal kita harus ikut campur, tidak semua hal harus kita selesaikan. Kerjakan saja bagian kita, biar Allah yang mengukurnya. Kalau saya sampaikan, dia ada pula, aku tuh sayang sama kau, makanya aku sampaikan sama kau. Itu tanda bukan sayang, itu ngaco itu. Tanda sayangnya nggak jelas, karena aku mencintaimu karena Allah. Aku tidak mau ada yang ditutupi. Mami kamu menghubungi aku katakan kepada Besti, kamu bersabar ya. Orang terluka, suruhnya sabar. Padahal mau orang terluka dia tidak disampaikan pun nggak masalah tuh. Paham ya? Paham. Itu tanda. Nah, berarti ya. Nah, jadi kalau mau menasihati Bu ini nanti bahasanya yang lain, supaya kita ini damai, aman. Innamal mu'minuna ikhwat
akhtum faslihu baina akhwaikum. Orang Islam itu bersaudara, kita damaikan persaudaraan. Jangan membuat teman kita risau dengan menyampaikan apapun kepadanya. Insya Allah. Demikian, tidak usah panjang-panjang kali payah kalau kita mengamalkannya nanti. La haula wala quwwata illa billah. Sudah disuruh berhenti ya. Pandemi ya atau sisa. Demikian dari saya, salam ta'zim kepada Ahlul Bait yang sudah berganti baju. Setelah ini saya mengganti baju juga. Mas Ahlul Bait aja yang nggak bisa. Gue juga bisa kali. Berarti saya juga ganti kostum. Saya kepo ini kenapa ganti kostum ya? Tanya yuk. Oh, 2 acara. Oke. Berarti kalau saya 3 acara 3 kali ganti baju. 1 aja ini sampai malam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.